Justin Gaethje yakin jika pemenang dari Arman dan Oliveira tidak menuntun mereka kepada tembakan gelar dengan alasan yang telah dibagikannya kepada media. Lantas, bagaimana menurut UFC? Apakah promosi kembali ngeprank para petarungnya? Dan kemudian jangan dilewatkan juga tentang pelatih Adesanya yang tertarik untuk memasangkan anak asuhnya melawan Khamzat. Selain juga ada informasi terkini dari petarung-petarung lainnya. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. Mantan juara kelas menengah Israel Adesanya segera akan kembali ke oktagon dan tampaknya Izzy membatalkan niatnya akan kembali ke pertarungan paling tidak 3-5 tahun yang akan datang. Klaim ini langsung diberitakan oleh pelatih mantan juara tersebut, Mike Enghoff, yang menyebutkan bahwa mereka kini tengah mempersiapkan untuk melawan lawan yang potensial buat Adesanya. Dan sepanjang dari apa yang diberitahukan sang pelatih itu kepada media Sky Sport New Zealand, ada 3 calon lawan yang menjadi potensi mereka untuk yang berikutnya, yang dijelaskannya dengan mengatakan, jelas, Izzy Dricus adalah salah satu pertarungan itu. Israel Adesanya adalah salah satu bintang terbesar mereka. Dricus adalah pendatang baru sehingga pastinya memiliki daya tarik. Tetapi entah itu pada saat itu atau peluang itu masih ada nanti, sungguh itu tidak masuk akal. Yang kami tahu adalah kami harus bersiap menghadapi potensi pertarungan tersebut. Kami harus bersiap menghadapi potensi pertarungan dengan Strickland. Kami juga harus bersiap menghadapi potensi pertarungan dengan Khamzat. Itu adalah opsi yang paling jelas di atas meja dan waktunya. Itu adalah tidak terserah pada kita. Kata pelatih itu mengucapkan rencana terbaru dari mereka. Mengenai siapa yang berikutnya untuk perebutan gelar, Cannonier ingin dialah yang menjadi orangnya. Dengan status peringkat keempat dan memiliki catatan 2 kemenangan atas Marvin Vettori dan mantan juara Sean Strickland. Jika mempertimbangkan semua hal, UFC kemungkinan akan mengambil jalur lain dengan melawan bintang yang lebih besar, dengan menggandengkannya dengan Adesanya atau sang juara saat ini Du Plessis. Namun bagi Cannonier mengungkapkan sebelumnya kepada tembakan gelar, dia sangat merasakan kesenangan yang luar biasa bisa bertarung dengan Khamzat Chimaev. Semua orang membicarakan Khamzat, tapi dia belum pernah bertarung di kelas menengah. Itulah satu-satunya keraguanku terhadap hal itu. Pria itu adalah petarung tingkat atas. Dia jelas menunjukkan hal itu di UFC. Dia tampaknya bersemangat untuk melawan orang. Jadi jika mereka tidak memberiku juara saat aku kembali, aku akan sangat senang untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Katanya dalam obrolan dengan The Skemo, yang mengartikan Khamzat adalah pilihannya jika promosi belum membawanya ke pertarungan gelar. Cannonier sendiri pada awalnya mendapat panggilan untuk melawan Chimaev di UFC 294. Setelah pengunduran diri Paulo Costa, sayangnya bagi Cannonier, dia juga mengalami cedera yang menghalanginya untuk tampil di bulan Oktober tahun lalu. Juara kelas terbang UFC Alexandre Pantoja mungkin baru-baru ini juga telah memberitahukan kepada media tentang potensi pertarungan pertahanan gelar yang berikutnya. Dan uniknya seperti yang diberitakan MMA Fighting, juara kelas terbang ini mengungkapkan jadwal pertarungannya itu kepada salah seorang striker sepak bola Gabriel Barbosa saat tampil di acara pertandingan sepak bola Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Juara kelas terbang UFC ini tidak mengungkapkan siapa lawannya di pertarungan itu. Dengan mantan juara Brandon Moreno akan bertanding ulang dengan Brandon Royval di UFC Mexico City bulan depan. Dan Manel Kape saat ini duduk di bangku cadangan setelah kehilangan berat badannya untuk pertarungan melawan Matheus Nicolau di UFC Vegas 84. Itulah mengapa opsi langsung sebagai lawannya menyimpulkan belum adanya kejelasan dari promosi. Namun sang juara tersebut menegaskan kepada salah seorang pesepak bola asal Brasil tersebut jika dia akan kembali mempertahankan gelarnya untuk yang kedua kalinya di pertarungan yang akan digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 4 Mei di UFC 301.
Justin Gaethje membutuhkan setidaknya satu kemenangan lagi sebelum dia mendapatkan kesempatan lain untuk merebut sabuk kelas ringan UFC yang tak terbantahkan. Hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan Islam Makhachev. UFC tampaknya memang sudah berbaik hati yang telah mengadakan semacam turnamen tidak resmi di acara kartu UFC 300 mendatang pada tanggal 14 April. Meski tidak terlalu masuk akal siapa yang akan lebih dulu mengejar sabuk kelas ringan tersebut, dari dua pertarungan kelas elit dengan Gaethje dan Max Holloway dan Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Namun dari kedua pertarungan ini bisa dikatakan adalah hiburan tingkat tertinggi yang bisa diminta oleh penggemar di MMA. Kedua pertarungan tersebut merupakan kejutan ketika diumumkan. Namun yang lebih menarik perhatian adalah pertarungan Gaethje. Juara BMF saat ini akan mempertahankan gelar gimmicknya melawan petinju kelas bulu Holloway yang bukan mengartikan bahwa Gaethje sudah melupakan peluangnya untuk melawan sang kepala gerbong divisi kelas ringan. Dan meskipun dia mengetahui banyak orang di luar sana yang mengesampingkan peluangnya setelah kemenangannya melawan Holloway nanti bukan mengarah kepada gelar, namun The Highlight tetap meyakini dan malahan menurutnya pertarungan ini sesuai rencana menuju tembakan gelar karena ada jeda waktu antara kedua pertarungan yang telah diresmikan tersebut. Kalian selalu berpikir itu akan berjalan ke satu arah, dan kalian tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan UFC. Aku sudah menduganya setelah pertarungan Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan diumumkan. Aku sangat yakin bahwa aku akan memenangkan pertarungan dengan Makhachev, karena aku berpikir tentu saja tidak ada orang lain yang bisa melawannya. Dia mentweet bahwa dia ingin melawanku. Tapi tahukah kalian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada cedera atau apalah, aku kira dia tidak akan bertarung sampai bulan Juni atau Juli. Kata Gaethje kepada Kevin Eol seperti yang dikutip dari MMA Friday. Mantan juara Ultimate Fighting Championship Conor McGregor baru saja mengeluarkan kesepakatannya untuk kembalinya ke Octagon beberapa bulan lagi. Dan menurut dari pandangan banyak penggemar, mantan juara di dua divisi ini akan berhadapan dengan Michael Chandler. Potensi ini juga sebelumnya pernah diutarakan CEO UFC Dana White, bahwa di antara keduanya akan bertarung di musim panas dan bukannya di musim semi. Petarung asal Irlandia ini pun telah mengisyaratkan comeback-nya di jejaring sosialnya dengan menyebutkan bahwa dia telah membuat kesepakatan di UFC 300 seperti yang diberitahukannya di akun media X miliknya. Dan tak lama dari pemberitahuan McGregor itu, sang lawannya yang merupakan alumni Bellator langsung memberikan reaksinya dengan menyebutkan kesiapannya di UFC 300 melawan The Notorious. Kemudian dari waktu sebelumnya, Dana White memang pernah menyampaikan akibat dari ketidakpuasan penggemar dari susunan petarung yang akan berlaga di UFC 300. Dana White juga pernah mengatakan jika penggemar dipastikannya tidak akan sanggup melihat petarung yang akan kembali diumumkannya untuk kartu tersebut. Dan mungkin saja potensi dari kedua petarung elit inilah yang dimaksudkan CEO UFC tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.